Dengan semua potensi yang ada itu, kami berkeyakinan bahwa siapapun yang akan menjadi rektor itu punya visi dan misi untuk membawa UNRI yang lebih baik. Tapi persoalannya apakah dengan kondisi kemampuan manajerial, lalu dengan friksi-friksi yang ada itu bisa menyatukan dan memobilisasi seluruh potensi tadi itu untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di UNRI itu menuju UNRI yang bersaing tinggi, berdaya saing tinggi, kemudian mampu mengisi ruang-ruang publik termasuk menghasilkan generasi yang cakap tadi itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, pada pagi ini kita akan membicarakan sebagai media komunikasi dan informasi yang cukup aktual dalam memberikan pembicaraan kita tentang Riau ini. Pada pagi hari ini kita membahas ini menyangkut masalah pemilihan rektor Universitas Riau Pekanbaru. Kabarnya sekarang sedang proses pencalonan dan diperkirakan nanti bulan Juli kabarnya itu akan dilakukan pemilihan rektor itu. Tentu kita mengharap ini UNRI ini sudah berdiri cukup lama nih, Oktober 1962. Tentu kita mengharapkan agar UNRI ini makin tahun makin prode ke prode, tentu kita ingin lebih maju lagi ya. Apa yang kita rasakan sekarang ini. Karena pada mulanya dulu tokoh-tokoh kita ini ikut andil mendirikan UNRI ini, punya harapan besar sebetulnya agar UNRI ini menjadi suatu universitas yang bisa melahirkan anak-anak daerah yang memiliki intelektual berpikir dan memiliki teknologi yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan, yang mempunyai nilai-nilai budaya daerah dan mampu bersaing dengan perkembangan dunia. Sekarang kita bagaimana ini? Kita perlu mengkaji ini dalam proses pemilihan rektor. Tentu kita harapkan rektor ini betul-betul yang memiliki komitmen yang tinggi lah, bukan hanya sekedar merebut status. Ini kadang-kadang kita melihat kondisi masyarakat kita pada hari ini ataupun perkembangan negara kita pada hari ini, orang kadang-kadang lebih utama merebut status, tapi bukan memiliki suatu komitmen yang jelas apa yang dia inginkan di dalam dia memimpin suatu perguruan tinggi. Ini yang akan kita bahas pada hari ini, dan sengaja saya undang nih tentu dosen yang ada di UNRI lah yang lebih tahu tentang UNRI pada hari ini dan apa harapan mereka ke depan. Baik, pada pagi hari ini sengaja kita undang, yang pertama kita undang Dr. Tito Handoko, dosen FISIP UNRI ya, Fakultas Ilmu Politik. Assalamualaikum Pak Tito. Waalaikumsalam. Tuh, ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini masih muda Pak Tito nampaknya tak? Siap. Dosen UNRI ini cukup kita harapkan lah ya. Di samping Pak Tito, ini tak asing lagi budak kita, yaitu Profesor Dr. Sektioto. Ini juga dosen MIPA ya, UNRI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Sektioto, orangnya masih ganteng dan cukup energik, yang punya harapan ke depan ini tak? Sama dengan Pak Tito nanti ya. Amin. Baik, saya ingin bertanya dengan Pak Tito lah ya, sebagai dosen UNRI itu. Apa harapan Bapak sebetulnya ke depan nih terhadap UNRI ini? Siap tuh. Sebagai dosen muda, juga alumni UNRI, harapan saya hampir sama dengan sebagian besar masyarakat Riau. UNRI itu menjadi kampus yang terbilang bersaing secara global, berprestasi, melahirkan generasi muda yang bisa berkompetisi dalam kancah global. Lalu
dari lahirnya generasi muda itu akan mengisi ruang-ruang pembangunan yang ada di kancah lokal maupun nasional serta global seperti itu. Nah, diharapkan dengan usia UNRI yang sudah semakin tua, tentu tingkat persaingan juga semakin ketat, maka lahirnya para generasi dari UNRI itu diharapkan akan mampu mengisi serta meningkatkan kualitas pembangunan dan sumber daya manusia kita di Riau khususnya dan di Indonesia secara luas seperti itu. Nah, dengan kontestasi pemilihan rektor pada hari ini, yang insya Allah bulan Juli nanti akan dilakukan di UNRI, kita harapkan lahir regenerasi kepemimpinan di UNRI itu sebagai transisi menuju UNRI yang bersaing dan berkompetisi secara global seperti itu, tuh. Gitu ya. Ya. Jadi artinya Saudara Tito ya mengharapkan UNRI ini makin maju ya, Betul. makin berkembang, Betul. bisa mampu bersaing. Betul. Nah, kalau sekarang ini nampaknya bagaimana perkembangan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan ke depan ini kira-kira? Nah, apa yang harus dilakukan UNRI sekarang? Secara institusional kita tetap berjalan, tapi persoalannya orang berlari, kita berjalan. Akhirnya apa? Kita memang maju juga, tapi kecepatan kita di bawah kecepatan orang. Orang lebih laju lagi. Lebih laju dan kita kita masih agak kurang lah. Ibarat mesin ini speednya kurang kencang ya. Kurang kencang. Nah, sebagai anak muda, dosen muda, kami tuh dalam bahasa anak sekarang itu gregetan gitu ya. Menengok misalnya perguruan tinggi lain yang sudah sangat melejit secara global ya, global, internasional malah. Webometri, akreditasi internasional dan sebagainya, lalu kerjasama bisa menghadirkan public lecture skala internasional, kemudian profesor inviting profesor yang juga sangat berpengaruh secara global seperti itu. Nah, kita nampaknya masih seperti itu saja, belum ada perkembangan signifikan dalam beberapa waktu terakhir itu. Nah, harapan kita dengan adanya kontestasi ini membuka ruang-ruang diskusi baru, lalu para pemimpin ke depan itu memiliki tingkat komitmen yang tinggi untuk membawa UNRI ke dalam persaingan secara global tadi itu. Kita sudah tidak bicara nasional lagi, apalagi bicara lokal gitu tuh. Ya, tapi kuncinya tentu pimpinan UNRI. UNRI, ya. Yang bisa membawa perubahan itu. Betul. Bagaimana Pak Prof. Setioso, proses pemilihan rektor yang akan datang akan menyaring rektor yang calon-calon yang betul-betul mampu nanti membumi ya dalam hal kemajuan UNRI yang akan datang. Proses bagaimana sekarang? Ya, terima kasih Pak Wan. Tapi sebelum sampai ke sana, izinkan saya dulu memberikan pemahaman global tentang perguruan tinggi ya. Konsep perguruan tinggi itu kan di Indonesia maupun di luar negeri itu kan terus tumbuh dan berkembang. Nah, di Universitas Riau kita lihat dulu di awal-awal seperti Universitas Sumatera Utara, Universitas Riau, Universitas Andalas, itu termasuk universitas yang tua. Nah, namun dengan waktu yang berjalan dari dekade demi dekade, justru universitas yang 3 tadi itu, Universitas Riau kalah bersaing, tapi masih punya potensi. Sebaliknya yang masih baru seperti Universitas Syah Kuala yang di Aceh, yang di Palembang, termasuk juga yang di Lampung, itu malah lebih naik sekarang. Nah, ini kejadian. Nah, kalau kita tengok dari global dulu, kita menengok dari sisi di mana pertumbuhan perguruan tinggi itu secara nasional ya. Nah, perguruan tinggi kita ini karena konsepnya tumbuh berkembang, tak lepas dari pengaruh dari luar. Karena referensi kita selalu juga melihat dari luar. Nah, artinya segala macam akulturasinya yang muncul di universitas itu, ya dari ribuan ya, lebih dari 1.200 atau 1.300-an perguruan tinggi nasional. Itu lebih kurang kalau ditotalkan seluruhnya, mungkin bersama dengan swasta ya, 300.000 mendekati ya dosen yang ada. Dan itu tidak semuanya juga yang bisa bergerak, karena apapun untuk bermuara kepada rektor tadi, semuanya kan SDM. Nah, jadi dari Kementerian Pendidikan,
dulu kan gaungnya cukup maju di tingkat nasional. Pendidikan tinggi ini bergabung dengan Kemenristek. Kemudian kembali lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Nah, itu semua tak terlepas dari upaya untuk memajukan. Nah, yang ternyata kita sudah lihat dari pusat itu pun belum mampu sampai 300.000 dosen itu tidak sampai 20%. Dosennya 320.000 ya? Dari 300.000 lebih kurang, itu tidak sampai 20% yang dosennya giat dalam menata pendidikan ini, di pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Bahkan kalau kita tengok sampai di Universitas Riau yang dosennya lebih kurang 1.300-an orang, itu pun tidak sampai dari jumlah yang cukup banyak. Dan artinya dari nasional sendiri pun tidak muncul. Nah, terjerat juga sampai ke daerah. Nah, apa yang menjadi persoalan di sini? Ya, karena kultur yang sudah cukup lama, pemahaman tentang perguruan tinggi itu lebih didasarkan kepada informasi mengajar. Jadi masyarakat menengok kalau seorang dosen itu mengajar hari ini, mengajar hari ini. Jadi sebetulnya ukurannya kewajiban untuk mengajar aja. Ya, jadi lahirlah namanya konsep terendah untuk perguruan tinggi itu namanya teaching university, universitas pengajaran. Nah, berangkat dari situ ada namanya yang di atasnya universitas riset. Itu sudah pernah dicetus dulu zaman katakanlah para rektor kita yang cukup buat gaung-gaungnya, Pak Profesor Dr. Rahman. Tapi setelah itu kan muncul lagi dari kebijakan-kebijakan baru dari pusat, sehingga tidak menguatkan upaya riset itu. Nah, di atasnya ada lagi namanya Entrepreneur University. Universitas Entrepreneur. Ya, ini kalau bahasa di nasional itu PTNBH, sudah mandiri dia. Dan itu beberapa perguruan tinggi saja yang muncul. Dan di atasnya ada lagi namanya Global University. Nah, global itu sudah tidak tahu lagi sebuah universitas yang di dalamnya seperti mall. Tidak tahu lagi di situ ada mengajar, meneliti, berdagang, semuanya tentang pengabdian. Bercampur aduk, dan itu tidak banyak di perguruan tinggi internasional, hanya ada 1 atau 2 saja yang sudah diakui. Nah, kembali ke Universitas Riau. Nah, Universitas Riau itu memang ada perubahan dari teaching university kemudian ke research university. Ini pun tantangan pada rektor yang akan terpilih. Dalam perkembangan penelitian yang dilakukan ini gimana? Nah, penelitian itu jalan. Jadi saya pun melihat karena ikut juga bagian dari itu semua, jalan. Cuma belum optimal. Karena katakanlah 1.300 dosen itu, mereka ada yang tidak terbiasa dengan riset kembali, yang sibuk dengan pengabdian, yang sibuk dengan pengajaran, sibuk dengan aktivitas kemandiriannya, dan kinerja serta profesi yang digelutinya di dalam lingkungan alma mater akademik ini. Nah, saya merasa ini satu terobosan yang perlu dipikirkan, bahwa mereka itu aset. Jadi rangkullah semuanya supaya bisa membumikan dan mengembangkan universitas. Dan itu bisa terjadi untuk semua perguruan tinggi, bukan hanya Universitas Riau. Nah, karena kita di Universitas Riau, jadi ini harus kita tarik semuanya. Tidak ada upaya emosional yang berseberangan, tidak ada berpikir tentang apapun friksi-friksi itu. Tapi karena untuk tujuan yang bersama, ayo sama-sama kita mengembangkannya. Nah, ada hasil yang diberikan, tapi itu tadi dibilang Pak Tito, percepatannya itu lambat dibanding perguruan tinggi itu. Nah, ini kan berlatah ketika tahun lebih kurang 2012 ya, atau mungkin 2010. Jadi rektor-rektor kita itu mereka sudah melaksanakan upaya itu tadi, berlatahnya itu dengan Malaysia. Malaysia dengan jumlah penduduk yang sedikit, perguruan tingginya yang katakanlah IPTA-nya lebih kurang 20 saja, itu sudah bisa mengangkat hasil karya ilmiahnya nasional, internasional, dan itu mengangkat perguruan tinggi itu menjadi ternama di internasional. Indonesia saja untuk yang perguruan tinggi yang maju, katakanlah UGM, ITB, UI dan seterusnya itu jauh kita menggapainya. Jadi solusi kedua di samping SDM itu dirangkul, yaitu kita harus go internasional. Go internasional itulah nanti kita bisa menyetarakan dengan perguruan tinggi yang maju. Jangan kita semuanya mengacu lagi dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa. Kita bukan mengatakan mereka tidak bagus, tapi kalau kita punya acuan harapan lebih tinggi, berarti otomatis kita nanti suatu saat akan setara dengan sekarang proses peningkatan kualitas mutu pengajar dosen tadi itu dalam segi SDM ya, itu sekarang bagaimana perkembangan itu? Apakah ada enggak upaya daripada pihak pimpinan UNRI itu?
Ada. Untuk kerjasama ke dunia internasional? Ada, tapi kita berharap kan harus lebih lagi dari harapan-harapan yang ada. Apa yang terjadi sekarang ini adalah multitasking ya. Ketika dari pemerintahan pusat banyak memberikan sistem-sistem yang keragaman yang banyak, dan termasuk sekarang perguruan tinggi ini menjadi persoalan besar secara nasional, tidak mampu memberikan luaran untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Nah ini persoalan besar. Dari kementerian itu dibuatlah suatu MBKM, artinya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ini juga beban yang tidak mudah ketika riset dosennya sedang mulai berkembang. Memang tujuan perguruan tinggi itu bagaimana anak-anak kita yang tamat perguruan tinggi itu siap mandiri, yang tadi dikatakan menuju kepada entrepreneurship tadi itu. Memang ke sana arahnya kan, bukan menciptakan penganggur. Satu soal yang mungkin muncul lagi, karena kan perguruan tinggi dengan SDM ini kan inputnya, prosesnya di dalam, tapi ada satu hal yang cukup menggigit ya, artinya ini kan sistemik. Ketika mereka di luar, Indonesia ini kan yang kita gelar dengan nama perusahaan, mereka lebih banyak sebagai pedagang. Jadi pedagang artinya luaran kita ini tidak dimanfaatkan sebagai orang yang memiliki analis yang tinggi. Cukup aja dengan pekerja kasar aja dah cukup. Perusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan swasta yang kita tengok cukup besar, itu banyak yang bercerita tentang tenaga kerja hanya seperti padat karya atau seperti orang yang tidak memerlukan tingkat teknologi dan analis yang tinggi. Dan ini benturan gap yang cukup besar antara perguruan tinggi dengan pihak yang penerima alumni kita untuk bekerja. Nah ini harus juga diperbaiki, jangan hanya sekedar MBKM yang kita siapkan. Sekarang saya bidang fisika boleh saja mahasiswa itu mengambil perkuliahan yang dalam bentuk apapun di sana sehingga mereka bisa bekerja. Tapi perusahaan belum selektif dengan mudah untuk menerima mereka semua, karena kan money oriented. Tidak lagi seperti ini kan ada kebijakan Pak Gubernur sekarang nih terhadap sekolah menengah kejuruan. Apakah ini bisa diterapkan sistem perguruan tinggi kita di Riau maksud saya itu, dengan sistem pendidikan vokasi itu? Saya kira itu tidak ada masalah. Kan Wardiman zaman kementerian dulu pernah istilah link and match, dia pernah buat lakukan itu. Ya, cuma itu tadi. Ini kan sangat apa nih? Artinya siap pakai betul ya, tamatan SMK itu mereka. Nah ini adanya apa namanya link and match tadi itu dengan dunia usaha, industri yang ada di daerah kita ini khususnya lah ya. Misalnya tamatan teknik, tamatan apa tadi itu kimia, kemudian ekonomi. Maka itu bisa dijadikan suatu model kan, bahwa begitu tamat. Cuma sekarang problemnya memang betul. UMRI ini kan tidak bertaraf untuk kepentingan daerah saja kan, tapi dia apalagi penerimaan mahasiswa. Ini persoalan sekarang ini kita kira-kira output. Kembali kepada output lagi soal perguruan tinggi kita ini terhadap mahasiswa. Sejauh mana mahasiswa ini sebetulnya mereka bisa menyerap keilmuannya itu dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya. Mahasiswa kita kan adalah produk satu generasi ya. Nah, generasi itu diikuti dengan teknologi. Nah, satu sisi dari penyakit teknologi ini membuat manusia ingin sederhana, senang, nyaman. Dan ini adalah tantangan jadi satu perguruan tinggi. Nah, mahasiswa kita ingin nyaman, tenang, ini kondisinya bernuansa negatif gitu. Jadi harus ada tantangan besar lagi dalam suatu perkuliahan. Mereka harus diberi kebebasan tadi. Kebebasan untuk mengenal dirinya, kebebasan untuk menyikapi dirinya dengan kondisi dia nanti siap untuk di dunia kerja, baik dia sebagai bagian dari lapangan pekerjaan ataupun di tempat dia bekerja, ataupun juga membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya setuju dengan MBKM ini cukup bagus ya, yang dilakukan oleh kementerian. Tetapi ini ada 8 komponen yang diserta-mertakan digodok di dalam universitas. Ini tantangan yang berat. Jadi saya kembali tadi cerita Pak Wan bahwa bagaimana rektor ini nanti yang kita harapkan ya mensinkronkan top down dulu. Top down itu dari atas kementerian ke universitas kita, bahwa apa yang menjadi center of excellence ya, kemampuan SDM kita, potensi wilayah kita, itu yang kita utamakan. Jadi jangan berserak semuanya. Nah, berserak itu apa? Kalau wilayah ini minyak, wilayah sawit, wilayah perairan dan segala macam, arahkan ke sana supaya lebih kuat.
Nah, ini juga diimbangkan dengan profesional. Nah, kita kan suka berlatah orang bekerja dengan kemampuan yang tidak sertifikat, yang tidak bersertifikat. Nah, ini kan dianggap rendah, tetapi diminta juga karena biaya atau kosnya tidak tinggi. Nah, sementara orang yang kompetensinya bagus, kinerja bagus, bersertifikasi, ini tidak diambil dengan tenaga kerja yang diharapkan. Nah, ini salah satu kelemahan. Nah, bottom up-nya tadi untuk universitas kita, yaitu semua potensi wilayah dan SDM kita. Ada vokasi yang kita sudah siapkan, ada SMK yang sudah disiapkan. Itu harus terwujud dalam tridharma perguruan tinggi. Pengabdian yang diupayakan oleh perguruan tinggi itu masuk sampai ke wilayah-wilayah, desa-desa. Jadi mereka bisa mandiri. Nah, itu sebetulnya jadi sistemik dia. Sistemik ya. Nah, oke, Pak Tito. Kira-kira pandangan Pak Tito ini arah yang kita harapkan ke depan nih, pimpinan rektor yang akan datang ini mampu tadi itu kira-kira menghadapi tantangan yang dikatakan oleh Prof. Setioto maupun juga pandangan Pak Tito tadi. Ini kan rektor semua sekali ini kita harapkan ini yang bisa menggerakkan roda kekuatan UMRI itu ya untuk melakukan perubahan yang begitu drastis. Saya koreksi sedikit tuh. Kalau akronim Universitas Riau itu UNRI, bukan UMRI. Iya. Kalau UNRI kan? UNRI. Nah, kalau UMRI itu sebelah Muhammadiyah. Iya, UNRI. Ya. Tentu dengan semua potensi yang ada itu, kami berkeyakinan bahwa siapapun yang akan menjadi rektor itu punya visi dan misi untuk membawa UNRI yang lebih baik. Tapi persoalannya apakah dengan kondisi kemampuan manajerial, lalu dengan friksi-friksi yang ada itu bisa menyatukan dan memobilisasi seluruh potensi tadi itu untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di UNRI itu menuju UNRI yang bersaing tinggi, berdaya saing tinggi, kemudian mampu mengisi ruang-ruang publik termasuk menghasilkan generasi yang cakap tadi itu. Nah, dengan kemampuan manajerial tentu kita tidak bisa samakan untuk misalnya seorang dosen perikanan, kemampuan manajerialnya dengan dosen ekonomi misalnya tentu sangat berbeda. Termasuk misalnya saya dengan Prof. Setioto secara manajemen tentu berbeda. Mungkin secara fungsional Prof lebih tinggi dari saya, sudah jabatan tertinggi, tapi belum tentu secara manajerial Prof bisa lebih mampu dari saya seperti itu. Nah, kondisi itu barangkali yang harus disikapi. Kalau ketidakmampuan manajerial tuh mengelola seluruh resources, mengejar IQ, melaksanakan MBKM tentu akan menjadi problem. Nah, persoalan berikutnya, jangan sampai menjadi rektor itu yang seperti Tuk Wan sampaikan tadi hanya tanda kutip mengejar status sebagai rektor. Tidak bisa begitu. Harus ada visi yang jelas yang bisa kita kerjakan bersama. Ini mohon maaf, kami sebagai dosen-dosen muda, arah pembinaan itu, saya sejak masuk jadi dosen sampai sekarang tidak pernah dibina. Secara rutinitas. Nah, akhirnya apa? Kami harus bekerja secara mandiri, belajar secara mandiri, atau tidak semuanya informasi kami kerjakan sendiri. Ikut pelatihan peningkatan kapasitas dosen juga kami lakukan sendiri. Nah, ini pekerjaan besar sebenarnya. Supaya apa? Resources yang ada itu bagi dosen-dosen muda misalnya bisa menggantikan nanti para senior-senior itu. Betul. Regenerasi. Nah, dengan kemampuan, dengan peningkatan kompetensi, sertifikasi dan segala macamnya itu nanti kan outputnya lagi kepada mahasiswa, alumni yang bisa bersaing untuk memperebutkan lapangan pekerjaan yang ada atau membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat secara luas. Nah, catatan pentingnya menurut saya berharap sebenarnya pada rektor periode berikutnya ini untuk bisa UNRI itu keluar dari stagnasi dalam tanda kutip, bro. Stagnasi apa saja itu? Misalnya kita masih stuck dalam persoalan akreditasi. Di Jawa misalnya orang sudah keunggul, juga sudah ke akreditasi internasional. Lalu tadi seperti Prof. Setioto sampaikan, sudah ada ke Entrepreneur University. Nah, kita masih stagnan di universitas yang naik sedikit lah dari Teaching University ke Research University. Walaupun warnanya makin kemari itu makin banyak warna, makin banyak ragam. Apalagi dengan penyertaan program MBKM yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kemenristek Dikti sekarang itu gitu. Nah, hemat saya
visi dan misi rektor ke depan itu juga harus bisa menggambarkan bagaimana seluruh sumber daya yang ada di UNRI itu dimobilisasi, kita bersemangat untuk apa? Membantu UNRI itu bangkit. Dulu kita sempat pada peringkat ke-7 salah Prof ya. Secara nasional peringkat itu dalam tanda kutip. Nah, sekarang kita di peringkat 31 atau 32, saya kurang melihat perkembangannya. Tapi di bawah memang jauh sekali ketinggalannya gitu. Ini kan persoalan yang harus kita sikapi bersama seperti itu. Membawa seluruh resources yang ada, sumber daya terutama para dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan itu untuk memahami kondisi kita sekarang, paparkan lalu sampaikan bahwa kita punya program 1, 2, 3, 4, 5 secara sistematis kita mengerjakan. Target kita adalah pada tahun 2025 misalnya UNRI itu berada pada 10 besar nasional. Oke. Nah, itu jadi berarti begitu harapan kita ke depan pimpinan UNRI yang datang Pak ya. Itu kita harapkan. Nah, kira-kira sekarang proses pemilihan rektor ini kapan nih sebetulnya? Dari ini kan tadi rektor yang akan datang ini sebagai calon ya yang sekarang misalnya yang akan dipilih ini kan harus mampu memberikan suatu nuansa pemikiran beliau dengan visi misinya itu terhadap perubahan UNRI sebagaimana yang diharapkan tadi itu. Ini tahap ini sekarang bagaimana kira-kira ini? Tahap penyaringan rektor sekarang ini Pak Sekito. Ya, yang saya tidak mengikuti secara rinci, tapi yang jelasnya semua memiliki hak ya dengan syarat-syarat yang ada untuk seluruh dosen di Universitas Riau itu juga termasuk bisa berasal dari luar kalau memiliki syarat itu. Kemudian kalau tidak ada perubahan dalam menjelang akhir bulan ini, bulan Mei ini sudah akan ada satu persatu nanti akan mencalonkan dirinya bakal calon yang mungkin nanti kalau dengan seleksi administratif semuanya bisa diikuti, berarti bisalah menjadi kandidat calon nanti. Nah, saya memprediksi mungkin dalam sekitar 2 bulan ke depan mereka akan berhasil dan terpilih salah satu di antara semuanya. Tetapi yang menarik saya bukan di situ. Kita harus menitik beratkan kepada siapa yang akan kita titipkan menjadi peran yang akan kita harapkan dari usulan kita. Saya menengok gini, yang paling sederhana itu ya hendaknya calon yang ada ini dari seluruh dosen yang memiliki hak itu bisa untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon visioner. Visioner ini salah satu tonggak ya, dimanapun jangankan di perguruan tinggi, kepresidenan juga begitu. Dia dalam 50 tahun ke depan pun dari sekarang sudah memiliki harapan yang besar. Apa yang terjadi di universitas ini dengan aset-aset yang dimiliki, terutama SDM kita. Dan kedua, kenapa itu saya bilang penting sekali, Singapura yang sudah relatif perguruan tingginya bagus, rektornya itu adalah dipilih dari luar, yang kemudian adalah mantan penerima hadiah Nobel. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Seorang rektor memang orang yang memiliki visioner yang jauh ke depan. Dan tentu tidak cukup aja dengan kemampuan dia, tapi bisa tidak merangkul semua orang-orang yang berada di dalam. Nah, kalau saya menganaloginya seperti seorang pemain sepak bola, ya dia seorang kapten, dia harus bisa memilih tidak semuanya menjadi striker untuk menggolkan. Ada juga kipernya, ada backnya, ada gelandangnya dan semuanya. Dan ini harus menjadi aset yang dikirimkan, yang diambil oleh calon apa nih tadi. Dan friksi-friksi itu bisa hilang kalau rektor itu visioner. Dia tidak melihat dengan keberbedaan itu adalah menjadi sesuatu penghalang, menjadi tantangan bahwa apa yang bisa diharapkan untuk memajukan. Karena kita satu kapal gitu loh. Tak mungkin kalau ada yang berbeda lalu yang berbeda itu kita turunkan dari kapal. Nah, semuanya akan terus berjalan. Nah, ini dia. Jadi perlu kolegial dan kekompakan ya dari semua stakeholder yang ada di UNRI sini Pak ya. Betul. Nah, di samping itu Pak Tito, di samping tadi mengharapkan peranan rektor, peranan dosen dan sebagainya itu juga menciptakan kondisi kampus yang bagus, kampus yang nyaman. Ini juga membawa pengaruh juga kan. Jadi kalau kampusnya semeraut dan bangunnya tidak keruan dah, kemudian istilah itu tak tuarah lah orang Melayu kan ya. Ini dah siap, ini yang belum, ini sudah, ini apa. Dan kemudian sarana dan prasarana dan kemudian infrastrukturnya belum juga jelas secara pasti gitu kan. Betul. Ini kan perlu juga dipikirkan tuh. Kalau suasana kampusnya sama raut ini, bagaimana mahasiswa bisa nyaman kuliah? Itu problem yang sekarang UNRI hadapi. Pertama, banyaknya bangunan mangkrak, ya sudah bertahun-tahun tidak selesai gitu ya. Dan menjadi catatan itu apakah bisa diselesaikan atau justru menjadi perkara.
Nah, ini yang menurut hemat kami selaku dosen muda yang ada di UNRI itu sedih kita. Banyak bangunan mangkrak, banyak masalah tak selesai dan segala macam. Masalah tanah terutama. Tanah kita di kapling-kapling oleh perusahaan, tanda kutip negara kalah dengan perusahaan seperti itu. Nah, bangunan mangkrak juga begitu. Mengapa bisa mangkrak? Mengapa proses dulu tidak dilakukan dengan baik? Kenapa tidak dipilih perusahaan yang secara finansial cukup, tidak ada problem segala macam? Yang semuanya itu sebenarnya akan menyandera. Menyandera siapa? Para pengelola, pimpinan, termasuk segala macam yang berurusan dengan proyek itu. Sanderanya apa? Apakah lepas dari jeratan hukum atau tidak? Nah, dalam hemat kami seharusnya kita sebagai penjaga, kalau saya selalu katakan dengan banyak pihak, kampus itu adalah penjaga moral. Penjaga moral melahirkan peradaban. Nah, seharusnya dari kampus orang bisa mencontoh. Pemerintah daerah bisa mencontoh, masyarakat bisa mencontoh. Semua yang baik-baik, ya, peradaban itu dari kampus dilahirkan, seperti itu. Nah, termasuk misalnya kalau ada yang gagal dalam proses infrastrukturnya, maka dalam tanda kutip ada apa dengan kampus, tentu di luar juga akan sama. Itu tanda kutip menurut saya. Kalau di luar itu begitu bentuknya, apalagi dalam itu. Betul. Bagaimana Pak? Tadi disinggung masalah peradaban Pak. Ini peradaban, memang betul pusat studi kan peradaban. Nah, kita di negeri Melayu, bagaimana UNRI itu juga menciptakan satu pendidikan ataupun studi tamadun Melayu. Jadi nampak, ini Universitas Riau. Walaupun ini di bawah ya, sistem perguruan tinggi di Indonesia ini, tetapi kita harus punya ciri khas sebagai Universitas Melayu. UNRI, bukan UNRI salah Pak ya? Iya, UNRI. Bukan sebetulnya UNRI, sebetulnya Universitas Riau lah gitu ya. Bagaimana Pak ke depan ini? Saya tak lihat sustra. Kemelayuan di UNRI itu kan nampak saya. Dia berada di tanah Melayu. Kayak Malaysia tuh Pak Prof kan sekolah kan di Malaysia. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau dari pusat namanya dulu disebutkan Center of Excellence. Pusat satu keunggulan suatu perguruan tinggi. Kalau dulu di awal-awal kan dianggap Universitas Riau ini yang paling unggul itu dibedakan dengan perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke itu dulu perikanan. Perikanan disebutkan. Tapi ini kan nuansanya tidak menunjukkan suatu peradaban lain ya. Karena di sana ada Melayunya. Ya kalau saya mengatakan ini kan kita membangun sistem sejarah dalam peradaban itu. Kalau tadi disebutkan di Malaysia, untuk unsur Melayu itu kalau mereka lakukan adalah dari seluruh fakultas yang berdiri dalam suatu perguruan tinggi, karena IPTA itu kan salah satu perguruan tinggi itu ada 20 di dalamnya, lebih kurang. Itu mereka punya satu fakultas ya, fakultas tamadun atau fakultas peradaban Islam. Mereka lakukan itu ketika pernah saya tanya, salah satu alasannya mereka mengadakan itu untuk mengontrol dari seluruh fakultas, termasuk di situ SDM-nya, supaya nuansa Islam itu tetap terbangun. Dan ini salah satu sebagai kacamata peneropong terhadap semua stakeholder tadi ya, semua SDM yang ada di dalam sana. Dan iklim akademis ya, atmosfer akademis itu muncul dari fakultas yang pengontrol tadi. Nah, tidak ada salahnya juga sebetulnya kalau memang Universitas Riau ini dengan 10 program yang ada, lebih 100 saya kira program studi S1, S2 dan S3, dan fakultasnya ada 10. Kalau memang ada peluang yang besar dan itikat yang baik ya, membangun suatu fakultas peradaban Islam, saya kira juga suatu peluang yang cukup bagus untuk mengakar kepada budaya Melayu yang bahagiannya di sana bisa dimajukan juga di sana. Sekarang begini Pak, soalnya kita Melayu itu. Sekarang Pak Samsuar nih, Pak Gubernur kita ini sangat konsen ini. Sekarang ekonomi Islam dikembangkan. Ya enggak, sistem ekonomi syariah. Dan Bank Riau sudah resmi berdasarkan peraturan daerah kemarin disahkan menjadi bank syariah. Nah, jadi hendaknya UNRI Fakultas Ekonomi UNRI harus menjadi suatu motor penggerak mencetak sarjana-sarjana yang berpikir tadi itu pada ekonomi syariah tadi itu. Dan syariah ini berkaitan dengan nilai budaya akidah kita, daerah Riau, masyarakat Riau. Jadi ini yang kita indahkan itu. Jadi ada corak UNRI itu. Kalau UNRI ini sama dia dengan fakultas universitas yang lain,
bukan UNRI nama itu yang diinginkan oleh kita, oleh para pendiri UNRI dulu, oleh tokoh-tokoh kita dulu. Larut sekarang nih kepada hal-hal yang tak jelas. Apalagi dengan perkembangan global sekarang ini, kita harus jangan sampai larut. Kita punya ciri khas sendiri. Ini Pak Prof. Ya, ya itu saya kira cukup bagus ya. Jadi iklim atmosfer akademik perguruan tinggi kan walaupun globalnya ada 3 ya, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam pengabdian itu ada satu hal yang kita sebut dengan spin-off ya, baik produk maupun jasa. Termasuklah di sana menunjukkan ekonomi syariah tadi yang bisa dikembangkan. Saya kira ada dilakukan dalam suatu kelembagaan di universitas, tapi saya tidak tahu apakah itu menjadi keunggulan yang akan ditunjukkan. Karena kan sudah mengakar dari atas ya, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sebagai Bapak Ekonomi Syariah yang beberapa waktu lalu pernah juga ke UIN kan menyampaikan itu, dan saya kira apalagi disambut sampai di pemerintahan provinsi kita. Nah ini saya kira boleh saja dikembangkan di dalam universitas kita dalam wujud spin-off tadi, artinya bagian dari suatu pengabdian terhadap jasa yang dilahirkan untuk memberdayakan ya seluruh elemen-elemen yang ada di SDM kita di UNRI itu, lalu bisa dibawa ke masyarakat semuanya. Ya itu wajar aja, cuma belum terfokus. Belum terfokus ya? Nah, baik, aduh ini luar biasa nih. Tuan-tuan sekalian, saya tak bisa menyimpulkan sebetulnya apa yang dibicarakan tadi ini. Tetapi dari pembicaraan 2 tokoh muda kita ini, dosen UNRI ini, rupanya banyak masalah yang harus dibenah UNRI ini. UNRI ya. Saya ini ingat UNRI sudah nanti terpromosi nanti ya. UNRI, Universitas Riau. Jadi kita ini mengharapkan ke depan supaya pimpinan atau rektor UNRI yang akan datang ini harus mampu membawa UNRI ini lebih maju lagi dan bernilai kemelayuan. Sekali lagi, UNRI harus bernilai kemelayuan. Tentu segala aktivitas di sana, mahasiswanya, dosennya harus Melayu, bahasa Melayu lah. Jangan campur aduk. Tengok Malaysia tuh, hebat tak? Jadi karena itu ke depan rektornya harus menjadi contoh teladan kita. Mari kita lihat nanti dalam pemilihan rektor yang akan datang, siapa yang akan dipilih. Insya Allah, UNRI akan maju dan berkembang pada masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Siftoto, Pak Tito, yang sudah panjang lebar mencerita tadi. Jangan lupa ya, share, komen, subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.